Polda Kaltara selamatkan uang negara. Dan saat ini saya sudah ditemani oleh narasumber kita dari Direktorat Kriminal Khusus Ditkrimsus Polda Kaltara, Bapak Kompol Roslaini SH.SIK selaku Kanit Tindak Pidana Korupsi Ditkrimsus Polda Kaltara. Selamat pagi Pak Roslaini. Selamat pagi. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Dan saya ucapkan selamat Pak ya atas promosi jabatannya sebagai Komisaris Polisi ya, Pak. Ya, Mudah-mudahan amanah Pak. Amin. Dan Pak Roslaini ini juga merupakan sosok yang sudah lama Pak ya, di Direktorat Kriminal Khusus Polda Kaltara. Ya, sejak 2019 Pak ya. 2018. 2018 bahkan. Ya, 2018. Oke, jadi bersama Pak Roslaini kita akan berbincang-bincang terkait keberhasilan Polda Kaltara dalam menyelamatkan uang negara ya yang sempat disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Dan di tahun 2020 ya, khusus untuk tahun 2020 saja ada beberapa kasus yang sempat ditangani oleh Polda Kaltara, dan dari hasil pengungkapan itu beberapa uang milik negara berhasil diselamatkan. Di antaranya kasus markup, dugaan markup di Bandara Nunukan Pak ya? Ya. Bandara Nunukan. Kemudian baru-baru ini juga ada pengadaan rapid test Pak ya? Dari Rumah Sakit Pertamina Tarakan yang juga berhasil diselamatkan. Nah, untuk lebih jelasnya saya ingin langsung saja ke Pak Roslaini Pak. Bisa dijelaskan sedikit Pak seperti apa sih kronologisnya yang kemudian sehingga ada temuan uang yang kemudian berhasil diserahkan ke kas negara. Silakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk kita berbincang-bincang, berdiskusi masalah penanganan kasus tindak pidana korupsi di Polda Kaltara dan juga upaya kami dalam melakukan aset tracing atau pengembalian ke kas negara. Ini tidak lepas dari laporan dari masyarakat. Ada laporan dari masyarakat, baik itu dari media sosial, laporan yang masyarakat langsung datang ke tempat kami, baik itu datang secara pribadi maupun dengan persurat. Persurat. Dari situ kami melakukan penyelidikan tentang ada atau tidaknya dugaan tindak pidana korupsi yang dilaporkan oleh masyarakat. Salah satunya adalah yang kemarin ada beberapa kasus yang kami tangani. Alhamdulillah kita bisa membantu daerah maupun negara untuk mendapatkan uang, meskipun itu tidak seberapa ya, kami tidak bisa membantu provinsi ini untuk mendapatkan yang menjadi haknya. Contohnya adalah pada saat itu kami menangani masalah, kami berkoordinasi dengan BPRD, masalah pajak BBM, di mana ada beberapa perusahaan tidak membayarkan pajak yang harusnya dibayarkan ke kas daerah. Di situ modusnya mereka itu hanya membayar sebulan, jeda berapa bulan tidak dibayar, nanti berapa di bulan berikutnya dibayar, 3 bulan tidak dibayar. Dari laporan dari masyarakat maupun koordinasi kami dengan pihak BPPRD, kami melakukan penyelidikan di beberapa perusahaan penampung dan penjual BBM. Ternyata kami dapati memang ada haknya pemerintah daerah yang harus disetorkan tapi tidak disetorkan. Dari situ kami melakukan penyelidikan, kami memeriksa, memanggil dan mengumpulkan alat-alat bukti. Setelah itu, setelah kami menghitung mendapat total kerugian daerah, kami memberikan kesempatan kepada perusahaan tersebut untuk membayarkan. Kami memberikan kesempatan. Kami Polri sekarang
Polri yang humanis, tidak ucuk-ucuk langsung mempidanakan seseorang. Kami memberikan kesempatan di mana daerah bisa mendapatkan haknya berupa pajak kendaraan bermotor. Artinya BPB Pak ya? Ya, BPB, betul. Ya, dari hasil koordinasi kami dengan PPRD dan kita bertemu dengan pihak perusahaan, ya alhamdulillah mereka mau membayarkan. Dan pada saat itu 2019, dari awal 2019 karena Polda Kaltara ini terbentuk 2018 dan kami Direktorat Kriminal khususnya Subdit Tipikor itu terbentuk di November 2018. Ya, kami mulai bergerak, meskipun dengan keterbatasan anggota, tapi tidak menyurutkan semangat kami Tipikor Polda Kaltara untuk bekerja. Di sini setelah itu kami berkoordinasi dan bertemu dengan pihak BPRD untuk menghitung berapa total tunggakan yang harus dibayarkan ke pemerintah daerah provinsi, harus disetorkan ke provinsi. Alhamdulillah 2019 itu kurang lebih 10 miliar dari beberapa perusahaan. Dan selain itu juga, selain masalah pajak, kami juga menangani kasus tipikor yang lain, baik dalam pengadaan barang dan jasa. Di 2020 kemarin juga, alhamdulillah kami juga kurang lebih 12 miliar kembalian ke kas daerah maupun kas negara. Karena kami tidak hanya menangani kasus tipikor berkaitan dengan anggaran daerah, tapi juga berkaitan dengan anggaran pembelanjaan negara, yang dimana kegiatan itu berada di wilayah Polda Kaltara. Ya. Baik, lalu selain ini, dari sekian kasus Pak ya yang ditangani, nah seperti apa sih kemudian dari pihak perusahaan, seperti yang dikatakan tadi ada pihak perusahaan yang tidak membayar pajak sebagaimana mestinya kepada kas daerah. Apakah dari pihak perusahaan ini sengaja, kemudian dari pihak BPRD Pak ya tidak tahu atau bagaimana sehingga kemudian terjadi penggelembungan atau tunggakan yang sekian banyak itu? Apakah memang pihaknya tidak tahu atau bagaimana? Ya, kalau dari hasil penyelidikan kami, dari pihak perusahaan ini memang ada indikasi kesengajaan, untuk tidak melakukan pembayaran karena tidak ditagih oleh pihak BPRD. Jadi mereka dengan sengaja tidak membayarkan. Begitu ditegur oleh pihak BPRD, baru dibayarkan. Tapi setelah itu beberapa bulan tidak dibayarkan lagi. Dari itu dari pihak BPRD, penerimaan daerah Provinsi Kalimantan Utara berkoordinasi dengan kami untuk meminta melakukan penyelidikan. Oke, pendengar setia Radio Kaltara 92,4 FM dan juga pemirsa Kaltara TV ya. Itu tadi penjelasan dari Kanit Tipikor Polda Kaltara terkait beberapa kasus yang ditangani yang kemudian hasilnya adalah beberapa uang milik negara berhasil diselamatkan. Dan masih kepada Pak Ruslani Pak, ini kan ada unsur kesengajaan atau indikasi tidak taat pajak. Nah, bagaimana kemudian menerapkan pasal-pasal yang misalnya dikasih pidana atau seperti apa itu, bagaimana Pak? Di itu sendiri. Ya. Kalau masalah BPRD ini kan berkaitan dengan masalah pajak. Benar Pak. Berkaitan sebenarnya dengan undang-undang pajak. Kami dari Subdit Tipikor, karena ini berkaitan dengan keuangan negara, kami terketuk hati kami untuk melakukan penyelidikan ini. Karena kalau kami tidak masuk, tidak membantu, maka ini haknya negara ini akan hilang. Dan uang ini kan nanti digunakan daerah untuk membangun wilayah kita. Untuk mencegah bagaimana
ini agar tidak terulang, kami memberikan peringatan kepada pihak perusahaan. Yang pertama, kami minta membayarkan. Apabila kami memberikan 3 waktu, apabila tidak mengembalikan, maka akan kami tindak dengan tindak pidana undang-undang perpajakan. Selain masalah perpajakan, sebagai tugas pokok kami juga menangani masalah tindak pidana korupsi yang menjadi tugas pokok kami. Di sini kami juga ada menangani beberapa kasus dan alhamdulillah kita juga menyelamatkan beberapa miliar uang negara. Baik. Kalau di sini indikasinya adalah suatu pengadaan barang dan jasa, baik itu pembangunan gedung, pengadaan barang maupun pembangunan jalan. Baik. Nah, itu juga laporan dari masyarakat. Dari masyarakat. Kami juga tidak bisa bekerja tanpa ada laporan informasi dari masyarakat. Di 2019 sampai 2021 ini banyak laporan yang kami terima dari masyarakat terkait pengadaan barang dan jasa di wilayah hukum Polda Kaltara, baik itu pembangunan jalan, pembangunan gedung. Ada beberapa proyek yang kami selidiki. Kami melakukan penyelidikan, salah satunya adalah contohnya di Malinau. Proyek multi-years, alhamdulillah kami melakukan penyelidikan, bekerja sama dengan BPKP Tarakan untuk mengaudit, menghitung kerugian negara yang ada pada pembangunan jalan tersebut. Dan alhamdulillah dari hasil perhitungan kerugian negara, dari perhitungan dari BPKP itu, kami dapat menyelamatkan keuangan negara kurang lebih 2 miliar. Dan kami berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Malinau, dalam hal ini Inspektorat Kabupaten Malinau, untuk kami memberikan kesempatan kepada pihak penyedia dalam hal ini kontraktor untuk melakukan pengembalian. Kami memberikan waktu sesuai dengan Perpres 38 2016. Di situ diberikan waktu 60 hari untuk melakukan pengembalian. Dan itu sudah dilakukan, Pak? Alhamdulillah itu sudah dilakukan, dan kita menyetorkan ke kas daerah Kabupaten Malinau kurang lebih 2 miliar. 2 miliar. Ya. Baik, pemirsa Kaltara TV dan pendengar setia Radio Kaltara 92,4 FM. Itu tadi ya pemaparan dari Kanit Tipikor Polda Kaltara, Kompol Ruslani SHSIK terkait kerja keras yang dilakukan oleh Ditkrimsus Polda Kaltara terkait penanganan kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di Kalimantan Utara, begitu juga dengan penyalahgunaan ya atau tidak taat pajak kepada pihak-pihak perusahaan di Kaltara. Dan nanti kita lanjutkan di segmen berikutnya ya, masih terkait Polda Kaltara selamatkan uang negara. Jangan kemana-mana, sesaat lagi kami kembali. D-Empas terdiri dari Passeolus vulgaris dan Momordica carantia yang dikemas dalam sediaan kapsul dengan slow release technology, membuat D-Empas dapat diserap secara bertahap oleh tubuh. Memiliki hasil maksimal untuk menstabilkan kadar gula dalam darah, mencegah dan memperbaiki kerusakan pankreas. D-Empas memiliki komposisi 100% bahan herbal alami yang aman dan berkhasiat yang terbuat dari ekstrak Passeolus vulgaris dan Momordica carantia. Sudah teruji dapat memperbaiki sel beta pankreas penghasil insulin sehingga kadar gula darah akan stabil, tubuh lebih segar dan lebih berenergi. Berikut kandungan bahan aktif lainnya yang terdapat dalam D-Empas. Beta-sitosterol dan stigmasterol meningkatkan produksi insulin. Flavonoid mengandung anti radang
radang, mencegah penyumbatan, mengurangi kolesterol, dan mengurangi kekentalan darah. Alkaloid membantu proses detoksifikasi, memberikan energi pada tubuh. Steroid meningkatkan daya tahan tubuh, memberikan energi pada tubuh. Triterpenoid antioksidan dan membantu memperbaiki fungsi pankreas. Saponin antioksidan merangsang pankreas untuk memproduksi insulin dan meningkatkan imunitas. Spirit berkarya yang terus menyala membuat saya terus dihidupkan oleh tradisi penciptaan. Bagaimana roh rancangan menemukan panggungnya dan menantang ratusan mata. Selalu ingin berbagi dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Karya-karya kreatif dapat menerbangkan budaya tradisional Indonesia ke langit yang tinggi. Menjadi gembira dan sehat itu pilihan, seperti pilihan saya untuk selalu sehat dengan rutin minum jamu tetes hati gembira. Pastikan tubuh dalam kondisi fit jika keluar rumah. Di masa adaptasi kebiasaan baru, jangan lupa untuk selalu membawa perlengkapan pribadi. Gunakan pakaian berlengan panjang dan pastikan masker menutupi hidung hingga dagu. Tetap gunakan masker selama di luar rumah. Rutin mencuci tangan dan periksa suhu tubuh. Hindari menyentuh langsung fasilitas umum dan selalu jaga jarak dalam setiap kesempatan. Bersihkan peralatan pribadi dan lakukan olahraga ringan saat di tempat kerja. Tetap gunakan masker dan alat pelindung jika berinteraksi dengan orang lain dan pastikan hindari kontak langsung. Setiba di rumah, bersihkan barang pribadi dan simpan perlengkapan kotor di luar rumah. Pastikan sudah membersihkan diri dan berganti pakaian sebelum berinteraksi dengan keluarga. Tetap jaga kesehatan dengan makanan bergizi, minum vitamin, dan olahraga teratur. Mari bersama-sama kita putus rantai penyebaran COVID-19 dengan terus disiplin, menerapkan protokol kesehatan, dan beradaptasi menjalani tatanan kehidupan yang baru. Tips memilih produk herbal. Mitra sehat, dalam memilih produk kesehatan, Anda harus memperhatikan 3K, yaitu keamanan, kualitas, dan khasiat. Begitu juga dalam membeli produk herbal Soman. Apa aja sih yang harus Anda perhatikan? Pertama, pastikan produk herbal Soman yang Anda beli masih tersegel dengan baik. Kedua, perhatikan juga di bawah bagian kemasan Soman terdapat tanggal kadaluarsa. Dan pastikan kode wilayah sesuai dengan provinsi di mana Anda membeli herbal Soman sebagai jaminan kualitas. Untuk Anda di wilayah Kaltim Kaltara, pastikan Anda membeli dengan kode Kaltim Kaltara. Nah, mudah kan? Jangan lupa tingkatkan terus kesehatan tubuh Anda dengan herbal Soman. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi call center Kaltim Kaltara di 0852 3211 7777. Soman, sejatinya teman. Namanya siapa Pak? Kus Haryoto. Usianya berapa Pak? 64. 64 tahun. Alamatnya? Purbayan. Purbayan. RT 51, RW 12, Kota Gede. Oke. Pak Kus sakit apa ini Pak Kus? Dulu pernah jantung, tapi 2012 sehat. Kemarin 2 bulan itu sakit loh, seperti kambuh lagi. Terus saya dokter mah ndak enak, terus saya berhenti. Terus minum HG. Sekarang minum HG enak. Saya butuh dokter, saya minta buktikan ke laboratorium. Dokter gede-gede. Ya, wah apik banget Mas. Ya. Sudah habis berapa botol ini Pak? 2 botol. 2 botol. Ya. Minumnya berapa dosis Pak? 5 tetes. 5 tetes. Pagi kalau sholat malam itu, terus nanti Pak kira-kira jam 7 atau 9 itu, terus sore 5 tetes itu. Oke. Masih mengkonsumsi obat dokter nggak? Saya kalau
Ya sok mengonsumsi tapi lebih banyak tidak. Lebih banyak tidak. Iya. Ya. Sekarang lebih fokus ke HG-nya. Iya. Terus itu gula darah saya itu. Padahal saya kan tidak ada kegiatan untuk jalan-jalan, kaki saya sakit. Itu gula darah saya itu 103. 103. Iya. Itu ya gara-gara gitu. Gara-gara ya. Iya. Saya tidak punya asam urat lagi. Dulu kalau makan peng sini sakit, sekarang tidak. Sekarang tidak ya. Iya. Oke. Pipisnya lancar, BAB-nya lancar. Ya itu. Oke. Ya, ini Bapak sudah mendapatkan kesembuhan dari jamu tetes HG. Iya, betul. Oke, apa yang ingin Bapak sampaikan kepada pendengar semuanya biar mengkonsumsi HG, biar seperti Bapak kembali sehat, kembali bisa beraktivitas. Untuk teman-teman yang mendengarkan dari jamu tetes HG, saya minta untuk yang punya penyakit seperti saya, jantung, asam urat, terus saya dulu juga punya darah tinggi, tapi alhamdulillah sampai sekarang kalau di tensi itu 130/80, yaitu efeknya HG itu. Iya, iya. Ngetok-ngetok sudah tidak punya lagi. Iya, gitu. Sekarang badannya sudah lebih sehat. Enak, iya, alhamdulillah. Iya. Terima kasih Bapak. Iya, turun. Iya. Tetes HG, jamu tetes yang Kembali lagi bersama saya Muhammad Aras di program Dialog Interaktif dengan tema Polda Kaltara Selamatkan Uang Negara. Bersama narasumber kita Kompol Ruslaini SHSIK selaku Kanit Tindak Pidana Korupsi di Krimsus Polda Kaltara. Dan di segmen kedua ini saya memberikan kesempatan kepada para pemirsa dan pendengar setia Radio Kaltara yang ingin bertanya kepada narasumber kita, silakan bergabung di line telepon di 0552 2033 041, bisa juga di line SMS dan via WhatsApp di 085 395 296 755. Dan di via WhatsApp sudah ada yang bergabung sepertinya nih. Selamat pagi Radio Kaltara dan Kaltara TV ya, selamat pagi. Mau bertanya, dari penanganan kasus di Kaltara, sudah berapa nilai uang negara yang diselamatkan selama tahun 2020? Kemudian bagaimana perkembangan dengan dugaan kasus markup turap di Kabupaten Tanah Tidung? Burhan di Salimbatu. Baik, terima kasih buat Pak Burhan di Salimbatu. Mungkin langsung saja ke Pak Rusiani, silakan dijawab Pak. Ya. Terkait jumlah dana yang sudah diselamatkan, kemudian proyek turap di Tanah Tidung. Ya. Terima kasih atas pertanyaan pemirsa di Kaltara. Nah, ini pertanyaannya bagus sekali ini. Baik. Alhamdulillah tahun 2020 kami Polda Kaltara berserta Polres jajaran di wilayah hukum Polda Kaltara, kami berhasil menyelamatkan keuangan negara itu kurang lebih 12 miliar. 12 miliar. Alhamdulillah 12 miliar. Mudah-mudahan tahun depan, tahun 2001 ini ya, mudah bisa meningkat lagi. Ya. Untuk jawaban pertanyaan kedua, untuk terkait penanganan turap di Kabupaten Tanah Tidung, ya, untuk kasus ini penanganan kasus tindak pidana korupsi setel di Kabupaten Tanah Tidung ini, sebenarnya kasusnya ini ditangani oleh Tipikor Mabes Polri, dan penanganannya itu sudah sampai ke tahap penyidikan, di mana kemarin saya sempat dapat informasi juga dari penyidik Tipikor Mabes Polri, itu pun sudah ada tersangka yang ditetapkan untuk kasus pengadaan setel di Kabupaten Tanah Tidung. Tapi itu di Mabes Polri Pak ya? Ya, untuk penanganannya untuk kasus ini di Mabes Polri. Tapi bukan tidak mungkin ada pelimpahan nanti Pak, atau seperti apa? Kalau pelimpahan, karena ini kasusnya dimulai penyelidikan itu di 2016. Kurang lebih tahun 2016. Untuk
kemungkinan dilimpahkan ke Polda Kaltara karena saat ini kasusnya sudah bergulir dan sudah menetapkan tersangka, kemungkinan akan tetap dilanjutkan ditangani oleh penyidik di Mabes Polri. Ya. Baik, Pak Burhan di Salimbatu ya, saya kira cukup jelas jawaban dari Pak Ruslaini terkait jumlah anggaran yang sudah diselamatkan dari Ditkrimsus Polda Kaltara, yaitu mencapai 12 miliar rupiah lebih. Kemudian untuk progres kasus pengadaan atau proyek Setpile di Tanah Tidung itu saat ini sudah masuk tahap penyidikan ya, dan sudah ada penetapan tersangka Pak. Namun kasusnya ditangani oleh Mabes Polri ya, jadi bukan Polda Kaltara. Oke, selanjutnya sepertinya masih ada nih pertanyaan Pak Ruslan. Iya. Kita bacakan dulu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Radio Kaltara dan Kaltara TV. Saya Rian di Tarakan. Ingin bertanya, dari banyaknya kasus yang ditangani di Ditkrimsus Polda Kaltara, kasus apa saja yang paling banyak atau paling dominan Pak ya? Sepanjang 2018, 2020 hingga 2020. Dan seperti apa strategi yang akan dilakukan agar kasus yang sama bisa diminimalisir atau bahkan tidak terulang di tahun 2021. Terima kasih. Terima kasih buat Pak Rian di Tarakan. Nah, silakan Pak Ruslaini. Ya, terima kasih Pak Rian atas pertanyaannya. Nah, dalam hal ini saya sebagai penyidik tindak pidana korupsi di Polda Kaltara, saya akan hanya berfokus pada penanganan tindak pidana korupsi. Ya, untuk Polda Kaltara sendiri, kami ya kalau dibilang penanganan kasus tipikor ya alhamdulillah banyak kami tangani, banyak menanganinya, banyak laporan dari masyarakat. Ini kami bisa buktikan dengan adanya pengembalian keuangan negara ini dari beberapa kasus. Memang kami berfokus pada untuk Krimsus Polda Kaltara berbagai kasus yang ditangani. Tapi dalam hal ini karena saya sebagai penyidik tipikor, jadi saya berfokus pada penanganan kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di wilayah hukum Polda Kaltara. Contohnya salah satunya adalah yang kami tangani sekarang sudah menetapkan 2 orang tersangka, dan dalam waktu dekat kami akan melimpahkan tersangka ini ke Kejaksaan Kalimantan Timur karena masih Kejaksaan Tinggi masih bergabung di Kalimantan Timur, yaitu pembangunan di wilayah Kabupaten Malinau menggunakan anggaran APBN, keuangan negara, APBN, anggaran pembelanjaan negara, di mana kegiatan itu tidak dilaksanakan. Artinya fiktif Pak ya? Fiktif. Hampir ya, bisa dibilang fiktif. Tidak dilaksanakan. Pada saat kami melakukan pemeriksaan, ternyata anggaran itu sudah dicairkan 100%, tapi pelaksanaan kegiatannya nihil. Ya, dari situ kami melakukan penyelidikan. Alhamdulillah kami sementara bisa menetapkan 2 orang tersangka. Tidak menutup kemungkinan akan bertambah tersangka-tersangka yang lain, karena untuk kasus tindak pidana korupsi tidak berdiri sendiri, pasti ada orang lain yang mendukungnya. Untuk kerugian Pak yang ada di itu pembangunan jalan Pak ya, atau pembangunan? Sebetulnya saya belum bisa, saya tidak bisa mempublikasikan karena masih menunggu dari pihak Kejaksaan. Kami ada TR dari atau pemberitahuan dari Bareskrim terkait kasus tipikor. Sebelum itu kami limpahkan ke Kejaksaan. Kami tidak bisa menyebutkan secara detail, tapi kami bisa menyampaikan ya gambarannya. Untuk kerugiannya kurang lebih 5 miliar. 5 miliar itu, kerugian negara. Sudah maksudnya
penggunaannya sudah habis atau bagaimana Pak? Ya, untuk artinya tidak bisa dikembalikan lagi gitu Pak? Ya, sebenarnya itu kenapa kami tidak, ada beberapa kasus tidak pidana korupsi yang kami tidak berikan kesempatan untuk pengembalian. Salah satunya adalah contohnya kasus tipikor yang kami tangani ini, yang kami sudah tetapkan tersangka karena kalau bahasa hukumnya mens rea, niat jahatnya sangat fatal. Karena dari situ kita bisa lihat sudah mencairkan uang negara 100%, tapi pembangunan tidak ada. Beda halnya dengan kasus-kasus yang kita lakukan pengembalian. Nah, di sini mereka melakukan barang ada, bangunan ada, hanya di situ yang kita temukan adalah kekurangan volume kita hitung, ada indikasi kekurangan volume. Kami bekerja sama dengan BPK maupun BPKP untuk mengaudit. Nah, di situ kita bisa ada selisih. Nah, di situ kita melakukan pengembalian. Artinya tidak serta-merta Pak ya, ketika ada penanganan kasus itu langsung dikembalikan itu bebas dari pidana Pak ya. Artinya melihat juga dari kapasitas. Ya, melihat dari kapasitasnya, betul. Iya, betul Pak. Betul. Oke. Nah, kembali lagi ke pertanyaan Pak Rian tadi bicarakan sepanjang 2018 hingga 2020 itu kasus yang sangat dominan ditangani oleh tipikor di Krimsus itu apa aja? Kasus yang sangat dominan itu sebenarnya kurang lebih semua sih, nggak ada yang dominan karena kami terkait pengadaan barang dan jasa, baik itu jalan, bangunan jalan, gedung, pengadaan barang. Nah itu hasil penyelidikan laporan dari masyarakat, dari laporan masyarakat maupun dari penyelidikan kami hampir sama, semua ada, karena tidak ada yang semua ada, dari sektor ini semuanya ada. Ya, itu tadi ya jawaban dari Pak Ruslani untuk Pak Rian di Tarakan ya, terkait kasus yang dominan ditangani oleh di Krimsus Polda Kaltara sepanjang 2018 hingga 2020. Jadi semuanya ada ya, karena memang dari Krimsus menangani pengadaan barang dan jasa. Dan kembali lagi ya, kita terkait Polda Kaltara yang menyelamatkan uang negara. Nah, kemarin baru-baru ini Pak ada rilis dari Polda Kaltara melalui Humas Pak ya, bahwa ada juga dugaan temuan markup di Kabupaten Nunukan, yaitu pengadaan X-ray di Bandara Udara Nunukan Pak ya. Itu betul. Sebesar kurang lebih 454 juta Pak ya. Ya, betul. Nah, itu seperti apa sih Pak kemudian bisa ditemukan? Ya, ini awalnya juga ya kami dari laporan masyarakat dan penyelidikan kami sendiri. Nah, kami mendapat informasi adanya markup pengadaan X-ray di Bandara Kabupaten Nunukan. Dalam hal ini menggunakan anggaran provinsi. Kami melakukan penyelidikan, ternyata betul dari beberapa item pengadaan X-ray itu harganya cukup tinggi, dan di situ ada indikasi kerugian negara. Karena dalam pengadaan barang dan jasa ini kita sudah diatur oleh di peraturan presiden tentang pengadaan barang dan jasa. Penyedia boleh untung, tapi ada batasannya. Karena kita tidak menjual kepada swasta. Kalau kepada swasta ya silakan, kita namanya hukum dagang. Untung yang setinggi-tingginya. Beda halnya dengan kita menjual kepada negara. Nah, kita menjual kepada negara ada batasan-batasannya. Batasan-batasan keuntungan yang bisa kita dapatkan. Nah, di sini kami melihat batasan itu dilanggar. Itu harganya sangat tinggi sehingga diindikasi merugikan keuangan negara. Nah, dari hasil penyelidikan kami bekerja sama dengan BPKP juga mengaudit, kami menemukan adanya indikasi keuangan negara 400 juta sekian. Dari sekian pagunya berapa Pak? Pagunya 1,2 M. 1,2 miliar. Ada indikasi kemalahan harga.
kami juga setelah hasil audit itu kami sampaikan ke pihak provinsi, dalam hal ini Dinas Perhubungan Provinsi, bekerja sama dengan Inspektorat Provinsi Kaltara untuk menyampaikan bahwa di sini ada kelebihan harga. Silahkan untuk melakukan pengembalian ke kas daerah. Nah, itu. Dan alhamdulillah juga kami memberikan waktu. Di sini kami memberikan waktu 60 hari. Alhamdulillah dalam waktu belum sampai 60 hari keuangan negara, uang tadi yang kelebihan harga untuk pengadaan X-ray di Bandara Nunukan alhamdulillah dikembalikan. Baik, ini kasus markup ini kerap terjadi Pak ya. Jadi saya ingin tanya kepada Pak Ruslan, ini apa sih yang menjadi permasalahan sehingga kerap terjadi markup ini? Apakah ada kongkali-kong antara satu pihak dengan pihak yang lain atau seperti apa sih Pak? Ya. Terima kasih. Saya jawab. Di sini kenapa sering terjadi adanya markup harga? Karena dari pihak pemerintah maupun pihak penyedia itu kebanyakan juga mereka tidak memahami peraturan-peraturan baik itu pengadaan barang dan jasa, nah, terus peraturan-peraturan pemerintah lainnya yang berkaitan dengan pengadaan. Nah, jadi seakan-akan seperti bisnis. Bisnis. Karena di sini kan namanya kita, kalau kita ya seperti saya sampaikan tadi, kalau kita berdagang di menjual ke swasta, itu kita silakan. Namanya hukum dagang, hukum ekonomi, kita bisa untung setinggi-tingginya. Tapi kalau kita menjual ke negara, kita ada batasan-batasan keuntungan yang tidak boleh kita lewati. Di sini untuk penyedia barang dan jasa baik dari pemerintah maupun swasta banyak yang belum memahami. Sehingga terjadilah markup harga tersebut. Oke. Terima kasih buat Pak Ruslan ini ya yang sudah menjelaskan terkait kasus markup yang terjadi di Bandara Udara Nunukan ya, yang kemudian ditemukan ada kelebihan atau pengembalian uang senilai 454 juta rupiah lebih. Dan makin menarik ya pembahasan kita di segmen kedua ini, dan Pak Ruslan juga makin semangat juga untuk memberikan kita pemaparan ya terkait kasus-kasus yang sedang ditangani oleh Ditkrimsus Polda Kaltara, dalam hal ini Tipikor. Nah, yang sekarang lagi marak terjadi Pak ya, yaitu terkait penyalahgunaan pengadaan rapid test, kemudian antigen, bahkan swab Pak ya, itu kerap ditemukan. Nah, bahkan tahun 2020 juga ada beberapa penyalahgunaan Pak ya, penyalahgunaan harga dari sebelumnya yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan, sekian harga yang diberlakukan untuk masing-masing daerah dalam melakukan tes kesehatan, dalam hal ini rapid test, kemudian antigen. Nah, ada beberapa daerah di Kaltara Pak yang kemudian ditemukan melanggar aturan Permenkes tersebut. Nah, salah satunya yaitu Rumah Sakit Kota Tarakan Pak ya. Nah, dan berikutnya baru-baru ini ada juga Rumah Sakit Pertamina. Itu seperti apa sih Pak sehingga terjadi penyalahgunaan harga gitu Pak? Bisa dijelaskan Pak? Ya, ini juga terkait harga rapid test pada saat awal pandemi 2019. Pada saat itu semua pemerintah daerah panik dalam penanganan kasus COVID karena kasus baru. Di sini pemerintah juga bingung pada saat itu. Pada saat itu semua kan lockdown, wilayah lockdown, untuk keluar daerah semua harus menggunakan rapid. Di mana pada saat itu harga rapid bervariasi, ada dari 500.000 sampai 1 juta rupiah sebenarnya. Pada saat awal COVID-19. Pada saat itu di Kota Tarakan yang merupakan daerah transit di wilayah Kaltara ini, sebetulnya bukan dari kesengajaan dari pemerintah daerah untuk menaikkan harga rapid tersebut. Jadi dari hasil penyelidikan kami kemarin, karena sempat ribut di medsos, akhirnya kami melakukan penyelidikan itu.
setelah kami melakukan penyelidikan, sebetulnya tujuan dari pemerintah daerah itu untuk menaikkan harga rapid itu tujuannya untuk agar masyarakat tidak berlalu lalang. Tapi karena dengan ada aturan yang dilanggar, atau ada aturan yang dilanggar, sehingga kami melakukan penyelidikan di situ. Sebetulnya tujuannya adalah untuk supaya masyarakat tidak berlalu lalang, untuk mencegah penyebaran COVID tersebut. Di sini pemerintah Kota Tarakan membuat peraturan untuk menaikkan harga rapid test. Pada saat itu harganya 1 juta rupiah. Pada saat kami melakukan penyidikan, untuk dasar untuk menaikkan harga 1 juta itu tidak ada dasar untuk karena kami melakukan penyidikan dengan menggunakan undang-undang kesehatan pun, dan melakukan pemeriksaan klarifikasi ke rumah sakit yang menaikkan harga rapid tersebut. Tidak ada dasar untuk menaikkan harga tersebut. Nah, di situ juga kami, setelah kami melakukan pemeriksaan, kami sama-sama menghitung berapa harga rapid tersebut dan berapa selisihnya yang tidak ada dasar hukumnya untuk harga tersebut. Nah, di situ kami bekerja sama juga dengan pihak rumah sakit maupun dari Inspektorat Kota Tarakan. Kami bersama-sama menghitung berapa harga yang seharusnya pada saat itu, karena awal-awal pandemi harga rapid itu bervariasi, dan kami mencoba bersama-sama dari pihak rumah sakit maupun Inspektorat Tarakan menghitung berapa harga realnya pada saat itu harga rapid. Nah, di situ kami menemukan harga realnya kurang lebih pada saat awal pandemi itu sekitar 700.000. Nah, di situ kami menghitung ternyata ada selisihnya kurang lebih 300.000. Nah, 300.000. Nah, di situ kami meminta, setelah kami melakukan penyidikan, kami juga memberi kesempatan kepada pihak rumah sakit untuk mengembalikan kelebihan bayar. Dalam hal ini pengembaliannya bukan ke negara, tapi pengembaliannya ke masyarakat. Pengembalian ke masyarakat. Caranya kami uang tersebut kami kembalikan ke rumah sakit karena yang punya data base yang tes rapid itu di rumah sakit adalah rumah sakit sendiri. Jadi kami menyerahkan ke mereka dan menginformasikan juga masyarakat yang rapid pada saat awal pandemi itu, pada saat harga 1 juta, silakan ke rumah sakit dengan membawa KTP-nya untuk mengambil selisih uang yang dibayarkan. Berapa jumlahnya Pak? Untuk rumah sakit Tarakan itu pengembalian kurang lebih 200 juta. 200 juta. Untuk rumah sakit Pertamina Tarakan itu 100 juta sekian. 105 juta Pak ya? Ya, betul. Artinya memang di Turintus Polda Kaltara saat ini bukan hanya fokus pada kasus-kasus yang ada, tapi terkait pengadaan seperti pengadaan rapid test, kemudian antigen. Yang marak sekarang kan antigen Pak itu. Ya, betul. Betul. Nah, pertanyaannya kemudian Pak, apakah dibolehkan istilahnya Pemkab atau Pemprov ya membuka layanan tes antigen misalnya di pelabuhan kemudian dibayar? Apakah itu diperbolehkan Pak? Ya, itu tergantung itu dia menggunakan uang negara atau tidak. Kalau dia menggunakan uang negara, terus nanti tujuan pembayaran itu masuknya kemana? Yang penting ada dasar. Untuk kalau kita menarik retribusi ke masyarakat, itu harus ada dasar. Harus ada dasarnya. Baik. Oke, pemirsa Kaltara TV dan pendengar setia Radio Kaltara 92,4 FM. Itu tadi ya pemaparan dari Pak Ruslaini terkait kasus markup yang ada di Nunukan, kemudian juga ada penanganan yang seperti kita ketahui itu rapid test di 2019 kemarin itu ada juga selisih harga ya, sehingga dari Polda Kaltara turun tangan kemudian menemukan ada selisih harga mencapai 300.000
dan secara total itu 200 juta rupiah itu dikembalikan kepada masyarakat yang melakukan rapid test di periode 2019 Pak? Iya, 2019, betul, 2019. Baik, nanti kita lanjutkan di segmen berikutnya masih terkait Polda Kaltara selamatkan uang negara. Jangan kemana-mana, tetap stay di Kaltara TV dan frekuensi 92,4 FM Radio Kaltara. D-Empas terdiri dari Passeolus vulgaris dan Momordica carantia yang dikemas dalam sediaan kapsul dengan slow release technology membuat D-Empas dapat diserap secara bertahap oleh tubuh. Memiliki hasil maksimal untuk menstabilkan kadar gula dalam darah, mencegah dan memperbaiki kerusakan pankreas. D-Empas memiliki komposisi 100% bahan herbal alami yang aman dan berkhasiat yang terbuat dari ekstrak Passeolus vulgaris dan Momordica carantia. Sudah teruji dapat memperbaiki sel beta pankreas penghasil insulin sehingga kadar gula darah akan stabil, tubuh lebih segar dan lebih berenergi. Berikut kandungan bahan aktif lainnya yang terdapat dalam D-Empas. Beta-sitosterol dan stigmasterol meningkatkan produksi insulin. Flavonoid mengandung anti radang, mencegah penyumbatan, mengurangi kolesterol, dan mengurangi kekentalan darah. Alkaloid membantu proses detoksifikasi, memberikan energi pada tubuh. Steroid meningkatkan daya tahan tubuh, memberikan energi pada tubuh. Triterpenoid antioksidan dan membantu memperbaiki fungsi pankreas. Saponin antioksidan merangsang pankreas untuk memproduksi insulin dan meningkatkan imunitas. Spirit berkarya yang terus menyala membuat saya terus dihidupkan oleh tradisi penciptaan. Bagaimana roh rancangan menemukan panggungnya dan menantang ratusan mata. Selalu ingin berbagi dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Karya-karya kreatif dapat menerbangkan budaya tradisional Indonesia ke langit yang tinggi. Menjadi gembira dan sehat itu pilihan, seperti pilihan saya untuk selalu sehat dengan rutin minum jamu tetes hati gembira. Pastikan tubuh dalam kondisi fit jika keluar rumah. Di masa adaptasi kebiasaan baru, jangan lupa untuk selalu membawa perlengkapan pribadi. Gunakan pakaian berlengan panjang dan pastikan masker menutupi hidung hingga dagu. Tetap gunakan masker selama di luar rumah. Rutin mencuci tangan dan periksa suhu tubuh. Hindari menyentuh langsung fasilitas umum dan selalu jaga jarak dalam setiap kesempatan. Bersihkan peralatan pribadi dan lakukan olahraga ringan saat di tempat kerja. Tetap gunakan masker dan alat pelindung jika berinteraksi dengan orang lain dan pastikan hindari kontak langsung. Setiba di rumah, bersihkan barang pribadi dan simpan perlengkapan kotor di luar rumah. Pastikan sudah membersihkan diri dan berganti pakaian sebelum berinteraksi dengan keluarga. Tetap jaga kesehatan dengan makanan bergizi, minum vitamin, dan olahraga teratur. Mari bersama-sama kita putus rantai penyebaran COVID-19 dengan terus disiplin, menerapkan protokol kesehatan, dan beradaptasi menjalani tatanan kehidupan yang baru. Tips memilih produk herbal. Mitra sehat, dalam memilih produk kesehatan, Anda harus memperhatikan 3K, yaitu keamanan, kualitas, dan khasiat. Begitu juga dalam membeli produk herbal Soman. Apa aja sih yang harus Anda perhatikan? Pertama, pastikan produk herbal Soman yang Anda beli masih tersegel dengan baik. Kedua, perhatikan juga di bawah bagian kemasan Soman terdapat tanggal kadaluarsa. Dan pastikan kode wilayah sesuai dengan provinsi di mana Anda membeli herbal Soman sebagai jaminan kualitas.
Untuk Anda di wilayah Kaltim Kaltara, pastikan Anda membeli dengan kode Kaltim Kaltara. Nah, mudah kan? Jangan lupa tingkatkan terus kesehatan tubuh Anda dengan Herbal Soman. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi call center Kaltim Kaltara di 0852 3211 7777. Soman, sejatinya teman. Namanya siapa Pak? Gus Haryoto, Usianya berapa Pak? 64, 64 tahun. Alamatnya? Purbayan, Purbayan. RT 51, RW 12, Kota Gede. Oke, Pak Gus sakit apa ini Pak Gus? Dulu pernah jantung, tapi 2012 sehat. Kemarin 2 bulan itu sakit loh, seperti kambuh lagi. Terus saya dokter mah ndak enak, terus saya berhenti. Terus minum HG. Sekarang minum HG enak. Saya dokter saya minta buktikan ke laboratorium. Dokter gede-gede. Ya, wah apik banget Mas. Ya. Sudah habis berapa botol ini Pak? 2 botol. 2 botol. Ya. Minumnya berapa dosis Pak? 5 tetes. 5 tetes. Pagi kalau sholat malam itu, terus nanti Pak kira-kira jam 7 atau 9 itu, terus sore 5 tetes itu. Oke. Masih mengkonsumsi obat dokter nggak Pak? Saya kalau ya mengonsumsi tapi lebih banyak tidak. Lebih banyak tidak. Ya. Sekarang lebih fokus ke HG-nya. Ya. Ya. Terus itu gula darah saya itu. Padahal saya kan tidak ada kegiatan tuh jalan-jalan, kaki saya sakit. Itu gula darah saya itu 103. 103. Ya. Itu ya gara-gara HG itu. Gara-gara HG ya. Ya. Saya tidak punya asam urat lagi. Dulu kalau makan ping sini sakit, sekarang tidak. Sekarang tidak ya. Ya. Oke. Pipisnya lancar, BAB-nya lancar. Ya itu. Oke. Ya, ini Bapak sudah mendapatkan kesembuhan dari jamu tetes HG. Iya, betul. Oke, Ya. apa yang ingin Bapak sampaikan kepada pendengar semuanya biar mengkonsumsi HG, biar seperti Bapak kembali sehat, kembali bisa beraktivitas. Untuk teman-teman yang mendengarkan dari jamu tetes HG, saya minta untuk yang punya penyakit seperti saya, jantung, asam urat, terus saya dulu juga punya darah tinggi, tapi alhamdulillah sampai sekarang kalau di tensi itu 130/80, ya itu efeknya HG itu. Ya, ya ngetok-ngetok sudah tidak punya lagi. Ya, gitu. Sekarang badannya sudah lebih sehat. Enak, juga, ya, alhamdulillah. Oke, ya. Terima kasih Ya. Bapak. Matur nuwun. Kaltaras di program dialog interaktif dengan tema Polda Kaltara Selamatkan Uang Negara, dan masih bersama narasumber kita Bapak Kompol Ruswaini SH SIK selaku Kanit Tindak Pidana Korupsi di Krimsus Polda Kaltara. Dan di line WhatsApp kembali ada yang bertanya, Pak Ruswaini. Ya. Selamat pagi narasumber dari Bunda Muji di Sengkawit. Saya sangat tertarik dengan materi hari ini, begitupun narasumbernya sangat jelas paparannya. Yang saya tanyakan, bagaimana peran masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi? Yang kedua, sebagai warga negara, kemana harus mengadu jika mengetahui ada dugaan tindak pidana korupsi? Kemudian, apakah identitas pelapor aman? Terima kasih, semoga kita sehat selalu, amin. Oke, terima kasih buat Ibu Muji di Sengkawit, sangat menarik pertanyaannya Pak Ruswaini. Terkait
bagaimana peran masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, kemudian sebagai warga negara kemana harus mengadu jika ada dugaan korupsi, dan apakah identitas itu dirahasiakan atau seperti apa? Silakan Pak Ruslan. Ya, terima kasih Bu Muji ya, Bu Muji di Sengkawit. Pertanyaannya sangat bagus sekali. Nah, di sini bagaimana peran masyarakat dalam pencegahan tindak pidana korupsi dan di mana melapornya. Nah, di sini dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi di undang-undang itu ada 3 yang dapat menangani kasus tindak pidana korupsi. Yang pertama KPK, yang kedua Kejaksaan, yang ketiga Polri. Nah, untuk masyarakat dapat melaporkan ke, menurut hemat saya, kantor polisi terdekat atau kantor kejaksaan juga bisa. Nah, di sini Polda Kaltara, alhamdulillah untuk masyarakat di Polda Kaltara, semenjak terbentuk Polda Kaltara 2018 sampai 2021 sekarang ini, peran masyarakat alhamdulillah di Kaltara ini cukup baik, karena ya dengan banyaknya laporan, baik itu surat yang masuk ke kami, baik juga yang datang langsung, maupun yang kami dapatkan juga yang masyarakat sampaikan di medsos. Nah, kami karena bahan penyelidikan kami bisa melalui masyarakat, dari medsos, surat kabar, atau kami temukan sendiri. Nah, untuk masyarakat yang melaporkan ke pihak kepolisian, untuk identitas dirahasiakan. Setiap masyarakat yang melapor terkait dengan kasus tindak pidana korupsi itu dirahasiakan, tidak akan dibocorkan, karena masyarakat yang melapor ini kan juga bagian dari mitra dari kepolisian. Untuk itu apabila pemirsa sekalian ada menemukan indikasi adanya tindak pidana korupsi, baik itu di wilayah kita atau di mana yang kita ketahui, silakan lapor. Kami akan terbuka, perkembangannya pun akan kami sampaikan. Oke, baik Ibu Muji di Sengkawit ya, saya kira sangat jelas apa yang disampaikan oleh Pak Ruslaini terkait peran masyarakat dalam memberantas korupsi ya. Jadi untuk melapornya itu ada 3 Pak Ruslaini ya. Nah, bisa ke Polri, dalam hal ini kepolisian atau ke kejaksaan, dan juga ke KPK. Kemudian untuk identitas itu mutlak dirahasiakan ya. Jadi tidak serta-merta ketika melapor langsung dibocorkan bahwa ini loh yang melapor, ya kan, ada buktinya. Jadi memang seperti dikatakan Pak Ruslaini bahwa masyarakat yang melapor itu adalah mitra dari kepolisian. Oke. Dan baik pemirsa Kaltara TV dan pendengar setia Radio Kaltara 92,4 FM, sebenarnya masih banyak yang menarik kita bahas di pagi hari ini menjelang siang, namun karena waktu juga yang membatasi kita, jadi kita sudah tiba di segmen terakhir ya. Dan saya memberikan kepada Pak Ruslaini untuk memberikan himbauan kepada seluruh masyarakat Kalimantan Utara, baik itu pengusaha, kemudian pengguna anggaran baik di pemerintahan ya Pak, dan yang lainnya, untuk bagaimana agar mendukung program pemerintah menghindari yang namanya penyalahgunaan anggaran dan terlebih masalah kasus korupsi. Silakan Pak Ruslaini. Ya, terima kasih kepada pemirsa sekalian. Mari kita sama-sama mendukung program pemerintah, dalam hal ini pembangunan. Dalam ini Pak Jokowi dalam nawacita, kita lihat sekarang ini gencar-gencarnya untuk dalam hal ini pembangunan di negara kita. Tidak lepas juga di wilayah kita, di wilayah Kalimantan Utara yang merupakan provinsi baru. Banyak sekali anggaran yang dikucurkan di di provinsi kita ini. Mari kita sama-sama menjaga, sama-sama membangun wilayah kita ini dengan cara
apabila ada pembangunan atau pengadaan barang dan jasa, kita mengetahui ada indikasi korupsi di dalam kegiatan tersebut, jangan sungkan untuk melaporkan ke kami, ke Krimsus Polda Kaltara, dalam ini Subdit Tipikor. Kami akan menerima laporan tersebut dan untuk pelapor akan kami rahasiakan. Dan untuk para penyedia, baik dari penyedia barang jasa, baik dari pemerintahan maupun pihak swasta, untuk mencegah atau menghindari adanya indikasi markup harga atau pelanggaran administrasi yang lainnya, kami juga pihak Polda Kaltara dalam ini Subdit Tipikor terbuka untuk berdiskusi, mengkomunikasikan ke kami apakah yang sudah dilaksanakan ini sudah benar atau tidak. Apabila ada mungkin kesalahan-kesalahan, bisa kita sama-sama membenahi untuk mencegah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Mungkin itu, terima kasih. Baik, demikian ya himbauan dan pesan dari Pak Ruslaini selaku Kanit Tindak Pidana Korupsi Ditkrimsus Polda Kaltara ya kepada seluruh masyarakat, begitu juga dengan para pengusaha atau pihak swasta dan pihak pemerintahan, bagaimana agar saling bersinergitas Pak ya dalam membangun Kaltara menuju yang sejahtera, yang lebih baik ke depannya. Dan terima kasih juga Pak Ruslaini sudah bersedia hadir di studio Kaltara TV dan Radio Kaltara. Sehat selalu Pak ya. Ya, terima kasih. Dan baik pemirsa Kaltara TV dan juga pendengar setia Radio Kaltara 92,4 FM. Demikianlah rangkaian bincang-bincang kita dengan Pak Ruslaini terkait keberhasilan Polda menyelamatkan uang negara. Dan sedikit informasi bahwa Polda Kaltara semenjak berdiri, khususnya tindak pidana korupsi itu dari 2018 hingga 2020 atau 2021 saat ini itu setidaknya sudah ada 20 lebih miliar ya? Ya, 20 miliar rupiah 20 miliar. Sudah diselamatkan. Dan saya Muhammad Taras, mohon maaf jika ada hal-hal yang salah dalam penyampaian di pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan juga bermanfaat bagi masyarakat Kalimantan Utara. Selamat beraktivitas, tetap jaga protokol kesehatan, terapkan 3M, memakai masker, mencuci tangan, menggunakan sabun, dan menjaga jarak. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.